Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada acara Bincang-Bincang episode 7 mengenai pemaafan dan relasi sosial. Yang pada episode ke-7 ini kita akan membahas nih tentang apa sih pemaafan dan relasi sosial itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wina Nur Hasana selaku host pada acara Bincang-Bincang kali ini yang tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Wahyu Raharjo, MSI, yang merupakan dosen dan peneliti di Universitas Gunadarma. Halo Bapak Wahyu. Halo Mbak Wina. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Pak, karena kita akan berbincang-bincang nih Pak. Yap. Siap. Sosial. Ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ya Pak, kita masuk ke pembahasan di segmen pertama ini mengenai apa relasi sosial itu. Ya. Nah, apa sih Pak relasi sosial itu? Ya, makasih Mbak Wina. Jadi sebelum kita masuk kemana-mana, starting point-nya kita bicara tentang relasi sosial. Relasi sosial itu apa sih? Nah, kita pertama harus melihat dulu ke konsep dasar manusia sebagai social animal. Social animal itu bahasa keren gitu ya. Sebetulnya aslinya adalah bahwa manusia itu sebetulnya nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Manusia itu butuh pertolongan orang lain. Manusia itu butuh berkomunikasi dengan orang lain. Manusia itu butuh berinteraksi gitu ya dengan orang lain gitu. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut tentang interaksi sosial, kita bisa mulai dari skup yang lebih kecil. Misalnya relasi diadik gitu ya. Diadik itu relasi antar dua orang. Misalnya kalau kita sekarang lagi ngomong berdua nih, Mbak Wina ya, berarti antara saya sama Mbak Wina gitu ya. Kalau misalnya ada dua orang yang lagi jalan bareng gitu ya, sahabatan, itu berarti saat itu relasinya relasi diadik. Kemudian apalagi misalnya orang pacaran gitu ya, itu kan juga diadik gitu. Kecuali ada orang kedua, ketiga, keempat, nah itu jadinya rame-rame, nggak diadik lagi misalnya kayak gitu. Suami istri gitu ya, sahabatan, nah itu diadik kalau cuma dua gitu. Tetapi selain relasi dalam skup dua orang, ada juga yang skupnya lebih besar gitu ya. Itu relasinya itu adalah relasi komunal. Komunal itu dari community, grup, kelompok gitu. Misalnya kalau kita lagi di kelas gitu ya, berarti itu adalah relasinya relasi komunal, relasi kita dengan teman-teman sekelas kita saat itu. Mungkin termasuk dengan dosen yang saat itu sedang mengajar gitu. Atau kalau kita terlibat dalam organisasi-organisasi seperti BEM gitu ya, atau ikut Karang Taruna gitu, atau ikut misalnya organisasi keagamaan gitu ya. Oh, saya di kelompok pemuda ini, oh saya di kelompok pemudi itu misalnya. Itu adalah relasi-relasi komunal gitu. Nah, itu titik awal kalau kita bicara tentang relasi sosial, Mbak. Jadi relasi sosial itu tadi yang Bapak bilang ada yang berpasangan gitu ya, cuma dua orang, ada juga yang berkelompok gitu ya Pak. Jadi yang komunitas gitu. Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana sih relasi sosial ini bisa terkait dengan pemaafan? Keterkaitannya nggak langsung, Mbak Wina ya. Jadi ada akan sedikit muter-muter gitu ya. Kenapa keterkaitannya apa sih gitu? Nah, kita harus tahu dulu bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik yang namanya individual differences. Jadi pada dasarnya setiap orang itu beda-beda loh satu sama lain. Bahkan kembar yang paling identik pun itu bisa jadi punya banyak perbedaan gitu ya. Dari personality misalnya atau dari habit gitu ya. Banyak gitu ya. Kayak kita berdua nih pasti juga ada begitu banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang mendasar seperti jenis kelamin, gitu, cara berpakaian misalnya, termasuk yang sifat-sifatnya psikologis gitu. Nah, ada banyak perbedaan yang mewarnai suatu relasi sosial. Misalnya perbedaan persepsi gitu ya. Filmnya Marvel yang ini udah keluar nih, lo suka nggak? Wah, gue suka banget. Gue mah biasa aja. Persepsi bisa beda.
Lu kenapa sih nggak mau gue ajak jalan ke sini? Nggak nyenengin. Masa sih? Gue mah seneng banget. Persepsi gitu ya. Terus menurut lo si tokoh ini gimana ya? Oh, si artis ini gimana ya gitu. Buat gue sih dia salah, soalnya dia gini-gini. Kalau buat gue sebetulnya dia baik-baik aja sih. Opini. Jadi ada persepsi dan ada opini, pendapat gitu ya. Kemudian ada yang namanya personal value, Mbak. Personal value itu adalah value penting pribadi gitu ya, yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Lu kuliah cari apa sih misalnya? Ya gue cari ilmu supaya gue pinter. Gue mah cuma cari teman aja, gue ngerasa nggak gitu penting sih kuliah gitu. Personal value. Jadi, ini menarik ya, personal value itu bisa beda-beda dalam setiap aspek gitu. Itu memang dipengaruhi oleh culture gitu ya, cara kita dibesarkan di dalam keluarga, teman-teman dekat kita misalnya, itu banyak gitu. Kemudian ada perbedaan kepentingan juga, kepentingan. Lo kenapa sih ikut join sama kelompok itu? Karena gue ngerasa itu bisa jadi batu loncatan nih buat gue kayak gitu kepentingan. Kalau gue sih ikut kelompok itu ngebantu sebetulnya teman-teman, kasihan kalau nggak dibantu, strateginya gini-gini kayak gitu. Itu persoalan perbedaan kepentingan gitu. Kemudian nah, yang perbedaan-perbedaan ini itu kalau bergesekan dalam suatu relasi sosial itu potensial menimbulkan konflik. Contoh sederhana aja, kerja kelompok. Kok lo kagak mau kerja sih? Lo kan udah dikasih kerjaan. Kayak gitu tuh. Masa sih? Ini penting ya buat kita, kayak gitu tuh. Itu bisa potensial membuat masalah gitu ya. Nah, kemudian setiap konflik itu akan memicu respons yang berbeda di antara orang-orang yang berkonflik gitu ya, Mbak Wina. Misalnya kita lagi ribut nih berdua nih, saya marah gitu kan, kemudian saya berkata-kata, mungkin nggak kasar, tapi Mbak Wina bisa menerima itu dalam perspektif yang berbeda gitu kan. Itu kalau misalnya saya juga bisa mengendalikan diri. Tapi kan banyak juga orang-orang itu ketika dalam konflik itu agak sulit mengendalikan perilaku, mungkin perilaku fisik, termasuk lisan gitu ya. Kata-katanya bisa kasar, nyinyir gitu ya, julid banget. Satu kalimat diucapkan dengan tenang tapi sakitnya ke dalam misalnya kayak gitu ya. Atau yang udah perilaku mungkin nonjok gitu kan, nabok, nampar, ngelempar apa kayak gitu-gitu. Nah, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan respons dia terhadap konflik yang sedang ada di dalamnya, itu orang yang menerima, kayak tadi saya marah sama Mbak Wina. Nah, Mbak Wina itu kan punya penerimaan ya terhadap apa yang saya ucapkan atau lakukan ke Mbak Wina gitu loh. Bisa jadi nanti Mbak Wina kesel. Kok kalau ngomongnya sih kan harusnya nggak gitu juga gitu ya. Kalau cuma kesel nggak apa-apa. Bisa jadi nanti marah tuh ya. Kok kasar banget sih ngomongnya, harusnya nggak sampai kayak gitu gitu. Atau mungkin dendam. Kan ngasih tau baik-baik bisa, kenapa sih mesti bawa hal pribadi? Gue tersinggung banget nih. Kalau udah kena harga diri itu sesuatu yang fatal buat gue, dan gue nggak terima misalnya, saya nggak terima nih kayak gini-gini gitu kan. Nah, bisa juga nanti responsnya itu Mbak Wina kecewa. Nah, buat orang-orang yang pernah merasakan kecewa, kalau buat saya kecewa itu salah satu respons emosi negatif yang paling menyerangkan, karena orang yang kecewa itu bisa berubah gitu ya. Kalau cuma sekedar marah bisa hilang, dendam bisa hilang, tapi kecewa itu kayaknya bisa membuat kita berubah jadi orang yang sangat berbeda gitu. Nah, jadi itu adalah konsekuensi apa ya? Luka hati, nah, atau konsekuensi luka batin yang bisa kita rasakan ketika kita bertemu dengan konflik-konflik di dalam relasi sosial gitu. Yang menarik Mbak Wina, biasanya kalau dalam berbagai riset, persoalan konflik yang paling menyakiti kita adalah orang yang dekat sama kita gitu. Jadi kalau cuman orang lewat kita kagak kenal, gila lu, so what gitu. Tapi bayangin kalau yang ngomong itu misalnya pacar kita, aduh gue dibilang gila, nah, kan kayak gitu. Kalau orang-orang kan ngomongnya gitu ya, orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling dekat sama kita gitu. Jadi rasanya tuh halah gitu kan, didiemin aja kita udah kalang kabut gitu, apalagi misalnya dihina-dina gitu kan, kayak gitu Mbak Wina.
Jadi dari tadi ya Pak, jadi dalam relasi sosial itu pasti ada perbedaan-perbedaan yang akhirnya kadang timbullah konflik sehingga mempengaruhi ya Pak tentang pemaafan ini gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Wahyu tahan dulu Siap. pembahasannya. Karena kita akan dilanjutkan di segmen kedua nanti lebih mengenai pemaafan dan relasi sosial ini. Kalau gitu sampai jumpa nih di segmen kedua yang pastinya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa teman-teman.